الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله وما يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Kaum muslimin sidang jamaah 1 Muharram 1445 Hijriah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang begitu banyak dan luas, melimpah ruah. Nikmat secara kehidupan dunia, bahkan nikmat secara iman yang ada di dalam hati kita. Dan yang paling harus kita syukuri adalah alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melapangkan dada kita menerima agama yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, memang orang pilihanlah yang mau menerima agama Islam. Allah lapangkan hati dan jiwa untuk menerima agama Islam. Dan tidak semuanya, tidak semua. Kenapa kita katakan demikian? Masih banyak di luar sana. Hanya di Indonesia mungkin mayoritas Islam. Negara lain masih banyak yang beragama Yahudi, Majusi, Nasrani dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan tidak semuanya Allah berikan buka hati untuk bisa menerima Islam. Jadi kita harus bersyukur karena Allah memberikan kelapangan hati kita, kejernihan jiwa kita berpikir memang benar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan justru juga kita sendiri adalah ciptaan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita berdoa kepada Allah semoga dan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berulang-ulang setiap khatib, setiap penceramah cedok sebelum memulai segala sesuatu itu selalu bersalawat kepada Nabi. Nabilah yang telah berjuang risau gelisah memikirkan umat supaya bagaimana seluruh umat manusia ini selamat. Bahkan sebegitu cintanya beliau kepada umatnya. Kita yang tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW sudah lebih dahulu difikirkan keselamatan kita oleh beliau. Bahkan diterangkan oleh ulama, Nabi ini lebih mencintai diri kita, melebihi diri kita mencintai diri kita sendiri. Nabi sudah berpikir supaya kita tidak masuk neraka.
Nabi memikirkan supaya kita ini bisa selamat. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Perbanyaklah salawat kepada beliau dengan mengingat seluruh jerih payah beliau kepada kita umat. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah satu Muharram yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk kepada kajian ataupun ulangan tausiah di dalam satu Muharram ini, terlebih dahulu kami memohon izin kepada yang kami muliakan, yaitu segenap para alim ulama yang ada di kampung Bias Penantanan. Mudah-mudahan keberkahan ilmu selalu terjaga, kekuatan beramal selalu ada, dan bisa kita terus meningkatkan iman sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Kepada seluruh unsur wajib kampung dan aparaturnya, mudah-mudahan terus berjuang memikirkan kesejahteraan kampung ini, memikirkan kemaslahatan kampung ini, dan kita doakan bersama-sama. Juga tidak kalah pentingnya yang kami muliakan adalah kaum muslimin, kaum muslimat yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara ini. Kalau tidak ada kaum muslimin, kaum muslimat, saya berdiri sendiri mungkin lucu, bicara sendiri, ceramah sendiri, cuma ada tiangnya, tiang masjid. Jadi sangat penting memuliakan kaum muslimin yang sudah berjuang meluangkan waktu untuk bisa hadir. Ini kami ucapkan ribuan terima kasih. Kaum muslimin sidang jamaah satu Muharram 1445 Hijriah. Ini setiap kami tanyakan kepada panitia kalau di Bias Penantanan ini memperingati satu Muharram ini sudah setiap tahun. Berarti secara tidak langsung bahan yang kami bawa sudah bocor. Dengan yang penting nanti isi disalahi buku itu nanti kelakuannya. Tetapi marilah kita di sini belajar, walaupun apa yang kami sampaikan ini sama mungkin, atau mungkin sedikit lebih atau kurangnya, ambillah manfaatnya. Ambillah manfaatnya. Jangan merasa ini bahan temani nampak ini. Kalau ada perasaan seperti ini di dalam hati, ini sombong. Temani dia, pengamalannya ini bagaimana? Apa yang sudah kita ambil manfaat? Sama seperti hari raya Idul Adha. Doa Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar berkorban seperti keluarga beliau pun Nabi. Nanti mengorbankan seorang anak kambing wanita setengah gerbe lagu di penandan. Bagian kambing. Nah, berarti ada peningkatan di dalam berbagi ke kambing ke penandan di gerbe lagu. Berarti gerbe berber. Alhamdulillah baru gerbe. Alhamdulillah. Tak perlu kambing mah. Cuma tiba ada kucing mau itu lah. Taringan kita beo. Ini suruh orang dikorbankan lagi tinggalkan. Tahun depan tinggalkan satu Pak. Jangan semua dijual. Yang pelihara kami dah. Insya Allah tahun depan. Kami pun ada komunitas kami ini. Bikin untuk kurban ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahan sudah bocor oleh penting. Asal usul cerita satu Muharram ini kapan terjadinya Bu? Penetapan ada tahun baru Islam. Kapan Bu? Katanya diadakan setiap tahun. Kapan awal mula tahun Islam itu didirikan? Dan siapa? Masa kapan? Masa apa Bu? Masa khalifah siapa Bu? Aku meja kumpi benar. Ini cerita. Terjadinya tanggal 1 Muharram ataupun tahun Hijriah. Tahun baru Islam ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada itu ke seluruh.
Rupanya tercetung geringan, apalagi diulang geringan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat. Dulu ini tahun di dalam Islam ini, terkhusus di bangsa Arab ini, tidak ada tahun 1995, 2023, 2024, itu tidak ada. Makanya Nabi kita lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun. Nah, itu terhadap tahun 2024, tahun Dajjal. Karena orang Arab ketika itu sangat mengidentikan dengan tahun itu apa yang terjadi di tahun itu. Nabi Muhammad lahir ketika datang tentara bergajah akan menghancurkan Ka'bah. Bergajah. Jadi tahun kelahiran Nabi tahun gajah. Kalau kita lahir tahun musim banjir kopi, berarti saya lahir adalah tahun musim kami, tahun kami. Musim apa? Hana setengah viral. Kalau bahasa anak muda sekarang, apa yang lagi viral itu terus tahunnya. Nah, ada dibilang tahun 2023, 2024. Makanya Nabi dikatakan lahirnya tahun gajah. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia, setelah wafat, Islam semakin menyebar, semakin luas. Ketika di masa kepemimpinan Umar bin Khattab sudah mencapai kepada Irak, keluar terus semakin luas. Dan ada istilah sekarang ini hubungan diplomatik antar negara. Indonesia Malaysia, Indonesia Rusia, Indonesia Amerika. Jadi setiap pemimpin ini ada surat menyurat. Jadi ketika itu seorang Khalifah Umar bin Khattab ini menyurati gubernurnya ketika itu, Imam siapa namanya? Kadang aku tidak ingat itu konsep dulu. Abu Musa al-Ash'ari, termasuk salah satu gubernurnya Umar bin Khattab. Jadi sebegitu banyak surat ini ke tetangga. Tidak tahu mana surat yang baru masuk, mana surat yang sudah lama, karena tidak punya tangga. Sesi baru. Oh, kiwes. Ini ngomong nampak itu tangga lagi kalau tulis ini, pulpen ini ngomong. Tetapi tidak akurat. Mana surat yang baru masuk, mana yang sudah lama. Nah, dari situlah awal timbul pembentukan tahun baru Islam. Jadi tahun baru Islam terbentuk masa ini udah belum jalan. Masa anak Noya 100.000. Pembentukan tahun baru Islam terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi musyawarah ketika itu dipanggil semua gubernur dan juga para sahabat, barulah bermusyawarah. Singkat cerita, apa yang dimusyawarahkan? Ini Nabi negara. Dan kita pun harus mempunyai tahun dan tanggal. Jadi Sayyidina Umar ini meminta usulan dari para sahabat. Dari tahun mana kita mulai 1 Hijriah? Hijriah ini sebelumnya ini. Tahun baru Islam ini dari mana kita mulai? Ada sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam ini kita ambil dari ketika Nabi lahir, yaitu tahun dengan mempertimbangkan segala bentuk dan sesuatunya, usulan ini pun ditolak. Ada juga sahabat ini yang mengusulkan kapan kita mulai tahun baru Islam. Ada yang mengatakan bagaimana kalau tahun baru Islam ini kita mulai daripada ketika awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Tetapi yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab adalah kalau kita melakukan
segala bentuk kebatilan ini masih seperti biasa. Ketika Nabi lahir, kemusyrikan masih merajalela, kemaksiatan kepada Allah masih merajalela, masih banyak yang menyembah batu, masih banyak menyembah berhala. Tidak mungkin itu menjadi tahun baru Islam. Bahkan ada seorang sahabat ini mengusulkan supaya awal mula tahun baru Islam ini dijatuhkan pada ketika Nabi Muhammad ini wafat, meninggal dunia. Sayyidina Umar pun berkata tidak mungkin, itu akan menjadi sebuah momen yang sangat menyedihkan bagi kita, karena mengenang Nabi kita sehingga singkat ceritanya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengusulkan bagaimana kalau awal bermula tahun baru Islam kita awali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan alhamdulillah usulan daripada Sayyidina Ali ini diterima oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi itu sejarah singkatnya. Ini masih singkat, cuma leher sudah mulai kering. Alhamdulillah. Terus sana ya, kayak gini ya, biasa ya. Isi sipil lumayan. Kenapa diambil satu tahun baru Islam ini dari awal permulaan Nabi Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah? Karena Sayyidina Umar mengatakan wajar kalau tahun baru Islam ini dari awal Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena telah terbuka antara hak dan yang batil, telah terpisah antara yang benar dan yang salah. Dakwah mulai dikembangkan, Nabi berpindah ke Madinah, Islam berkibar. Makanya diawali dari Hijriah. Kalau kita kaji lebih dalam, arti daripada Hijriah ini sendiri adalah berpindah. Jadi mungkin salah satu seperti saudara-saudara kita ini berpindah tempat itu mungkin meniru bagaimana dulu Nabi ini berhijrah dari Mekah ke Madinah, dari Yakub ke Bias Penantang. Nah, jadi kalau kita belum sampai di sana, jangan terburu-buru menyalahkan. Paling tidak nonton dulu, nonton lagi nanti kita. Jadi perpindahan tempat salah satu arti daripada Hijriah. Dan ada ulama lebih memperhalus lagi, maksud daripada berpindah ini bukan saja berpindah tempat, tetapi berpindah akhlak, berpindah kebiasaan, berpindah daripada kebaikan. Itu juga terma. Apa guna kita cetul yang satu malam, yo tentu yo podai tahun dulu sama tahun ini sapi mau. Tidak ada perubahan dalam ibadah. Tahun kemarin diadakan satu malam, malas beribadah, tidak mau ke masjid, tidak mau mengaji. Tahun ini tentu belum juga. Berarti podoai satu kali. Iku mawon. Berarti sami mawon. Sami mawon ini bahasa sini artinya apa, Pak? Sama saja. Sama saja, tidak ada perubahan. Tahun baru Hijriah ini berubah. Tahun kemarin malas ibadah, tahun ini murah lagi. Dulu jauh daripada Allah. Tahun kemarin, tahun ini kita dekat kepada Allah. Inilah namanya hijrah. Berubah. Ada berpindah daripada akhlak, berpindah daripada ketaatan. Dulu malas, sekarang sudah rajin. Kalau tidak ada perubahan, kunut kemana ini itu sami mawon satu kali podai. Dulu ini bersaudara. Itu sami mawon podai satu kali 3 bersaudara, tidak ada perubahan. Nah, jadi bagaimana dengan memperingati satu Muharram ini ada perubahan di dalam diri kita untuk mentaati Allah. Dari ini kita kaji Nabi jalan sana gerara masa Nabi. Kalau sudah waktu gimana tidak ya banyak bahas. Kali bahasa itu gerara masa Nabi. Itu memang masa Sayyidina Umar. Ada gerara buat Nabi ya.
muslimin saya harus syuting nih Pak. Aku kemarin kok TV Wanda doa bahas. Nanti jadi kalau ada sekali ya jangan nanti jadi fitnah di antara kita. Jadi dulu kembali langsung TV Wanda nanti sore jam 5 nonton. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi berpindah daripada akhlak kita, berpindah daripada ketaatan kita tadi di tahlilan yasin segala macam. Memang benar tidak ada itu pada masa Nabi, cuman baca yasinan setiap malam Jumat, tidak ada. Yang ada yasinan baca setiap pagi akan dipenuhi hajatnya sampai sore, baca ketika malam akan terhitung mati syahid apabila meninggal pada malam itu baca ya. Yasin, kita jenuh yang 3 malam Jumat. Maya apa pokoknya cipis siapa. Cuman kadang itu dihekal kali itu nih, peluknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Bahkan alim ulama mengatakan wajib bagi diri kita ini untuk hijrah. Berpindah daripada akhlak dulu sebelum turun Nabi akhlak orang-orang Arab itu jahili. Setelah ada Nabi berpindah menjadi Islami. Ke sini punya caranya. Termasuk mungkin lagu Bapak ini. Termasuk berpindah tempat untuk menuntut ilmu itu wajib. Wajib. Tidak ada nanti baru buka, mari buka, bayangkan terus kuning ke 5 awam ke sana pun di sini mau ada ulama ditanya nanti di kubur mau buka, terus dijawab nanti mau buka. Aku orang awam mereka, seluruh dia orang awam. Berdepan. Jadi wajib kita berpindah untuk menuntut ilmu agama, wajib. Bahkan dikatakan, bukankah telah sampai kepada kalian peringatan-peringatan? Tapi ini aku bersama di luar disiplin, kerana sawan tengku berjauhlah ibu. Kita aku sih tengku yang pandi. Katanya nggak ada tengku datang dia penantangan menyampaikan agama ini. Ada tengku 1 Muharram 1445. Jadi itu tidak bisa lagi alasan. Karena alasan. Jadi wajib untuk kita berpindah daripada menuntut ilmu agama. Belajar merah hitam, tengku, dan salah satu juga termasuk. Karena ketika nanti di alam kubur, gerakan orang awam, orang alim ulama sana sini guru budaya Pak ini Pak, terakhir ya. Ya, kamu tengku sudah mulai buka ya. Kecuali tengku simpuan di mama kamu. Ini dia sendiri orang awam meninggal dunia, seorang alim ulama pun meninggal dunia. Betul ya? Tapi betul. Fir'aun los, Qarun los. Los ini kalau bahasa Bengkel itu apa tuh? Dolar. Gerepas, beluhe. Begitu juga apa yang akan ditanya oleh Allah ketika kelak di akhirat. Jangan sampai ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang-orang kafir ini menghingga di dalam hati kita. Dari di dalam surah Yasin ayat berapa ini? Sawa'un 'alaihim tisni wa orang kafir ini. Kalian orang itu berpengen. Sawa'un 'alaihim. Jangan sampai ini ayat untuk orang kafir, tapi bisa pikir nanti itu dikasih tahu ya, orang gelap makin gak dikasih tahu ya gelap-gelap. Ngeri kita gelap-gelap dibayar ya itu kita sawah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan 1 Muharram ini berpindahlah kita apa yang tidak ada di dalam diri kita. Kurang ilmu, pergi menuntut ilmu. Kurang ibadah, pergi ibadah. Kurang akhlak, perbaiki akhlak. Berpindah daripada segala bentuk yang tidak baik. Nah, kemudian juga nih
jam 11. Aku walaupun keras itu sebenarnya cuma intonasi mungkin lagu memang awak juga bukan ngemoke keras lagi sebenarnya. Memang mandiri ya kayak sini ngarsu beritos tos. Siapa kisah muter mau memang pas memang ada ini sih. Jadi ngebetul ya. Keras ini kadang kedua nanti ketiga lemut. Jika secara lemut kadang kedua lambung. Nah, sebelum betul lambung si keras dua nanti di lemut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ini Allah perintahkan hijrah. Kenapa? Karena tidak ada kebebasan di dalam menyebarkan Islam di kota Mekah. Mati minah Nabi. Geralungi ke disakiti, dicaci maki, bahkan diancam akan dibunuh. Maka Allah perintahkan untuk hijrah. Dan tadi di dalam Yasin itu awal mula kejadian itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ini kisah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW ini dikepung dengan Sayyidina Ali dengan Abu Bakar. Kerana baca prinsip Ali belajar menjelaskan lagu ini masih buahnya dilakukan kubur doa. Misalnya. Dan kami jadikan di depan mereka itu tembok, di kanan mereka itu tembok, di kiri tembok, di belakang tembok, di depan tembok. Karena Nabi ini ketika itu berada di dalam sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada Sayyidina Abu Bakar, juga termasuk Sayyidina Ali. Ini kepung bukan kita ini keliling nih yang kepung. Dikepung Nabi di dalam sebuah rumah tersebut. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan Nabi bisa hijrah ke Madinah dengan kepungi. Sebelum Nabi berangkat ini kira-kira mereka ini menargetkan Nabi ini sebelum lebih menyebarkan Islam lebih jauh menturah mati. Tetapi apa kata Allah? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami jadikan tembok di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan, di kiri. Maksudnya apa? Nabi ini sudah dikepung. Kira-kira kalau semua sudah siap-siap memakai senjata, ini rumah cuma satu. Kira-kira kalau kita keluar orang itu lihat atau tidak? Ini rumah cuma satu-satunya. Terus kita keluar, kira-kira begitu banyak mata yang menunggu kita ini kira-kira nampak atau tidak? Pasti nampak. Tetapi dengan kekuasaan Allah, Nabi keluar. Allah hijab seluruh pandangan mata orang-orang kafir di dunia ini. Tidak bisa gekes. Makanya sekarang kita dipakai untuk doa bisa menghilang. Salah pakai. Dipakai kilosul kupi, gerera penempus. Allah biarkan terus sesat yang model itu. Ayat baca kita ayat baca ini nusul. Rukyah. Ayat itu. Kadang kayak anak-anak ajar sini kan. Belum dibaca surah Yusuf ini kan. Ini ahada asyara qamar wa samsara qamar wa itu bisa hidup. Belum berusaha. Dia pendengar di berusaha mati ya bagaimana. Ayat belum baca dulu. Ayat riwayatnya salah. Makanya banyak yang Allah sesatkan dengan Al-Quran, banyak juga yang ditunjuk dengan Al-Quran. Jadi manfaat dengan doa. Kamu muslimin yang dibilang Allah. Jadi Nabi ini keluar, mereka tidak tampak lihat dengan mata mereka tak bisa lihat. Padahal Nabi mau ketengiri kiri-kiri bentar. Dikit ketengiri, kanan yang keterusan situ main. Tetapi Nabi itu keluar dengan pertolongan Allah. Allah hijab seluruh mata-mata orang kafir sehingga Nabi ini hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya dari rumah Sayyidina Abu. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam rumah, Nabi Muhammad tidak didapati. Yang didapati yang tidur di tempat Nabi adalah Sayyidina Abu.
kasih. Kemudian baca doa kosong, main doa. Baca. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Bismillah tes no. Tes dulu belum ya? Bikin terhote Pak. Coba tes. Kalau nampak pasti terus raya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku pakai konsep, bukan pakai konsep salah. Kira-kira. Jadi hari ini dengan adanya satu Muharram 1445 Hijriah ini, bedanya dengan Masehi apa? Penghitungan satu Muharram ini berdasarkan bulan, kalau Masehi berdasarkan matahari. Makanya beda. Jadi si dewa gara-gara itu sama. Perpindahan waktu yaitu berdasarkan hitungan bulan. Makanya bedain. Kalau Masehi berdasarkan matahari. Nah, itu deh. Untuk undang itu, saya sentuh ini. Dari itu kosan ini, ini cari aku baca buku, baca. Tapi itu terima beli. Tengku beli, baca termerah. Jadi itu perbedaannya. Makanya hari ini masih 1445 Hijriah. Kalah dengan Masehi sudah 2024. Jangan pikir tunggu 2023. Sementara hitungan tahun baru Islam baru 1445 Hijriah. Ya, karena memang baru dibentuk ketika masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Jadi itu sudah deal. Tahun baru awal Islam adalah dipilih usulan Sayyidina Ali, yaitu masa berpindahnya awal berpindah Nabi berdakwah dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah alhamdulillah Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW disambut secara kampung, secara kudus, secara seluruhnya menyambut kedatangan Nabi Tola al-Badru alaih. Telah datang bulan purnama kepada kami yang bisa mengarahkan kehidupan ke jalan yang sebenar-benarnya. Gereni semua batang kayu. Cuma ada sini apa? Karena kita apa diferensial antara dari paman antara olak kalau mungkin masih ada, tetapi sudah tinggal sedikit. Jangan nanti yang sedikit itu kita itu yang sakit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi dengan makna daripada satu Muharram yang mulia ini, marilah kita rangkul seluruh saudara kita. Kita rangkul seluruh kaum muslimin, kaum muslimat ini memperingati ini tidak hanya sekedar memperingati saja. Ada orang hanya kita buat asli. Ada rumahan, tinggal sana. Tetapi di samping apa yang telah kita makan ini perlu bermanfaat. Perlu manfaatnya ada perubahan di dalam diri kita masih Kegerahan perubahan Bapak Ketua Remaja Masjid. Kegerahan perubahan di masalah itu. Kecetul dalam perubahan ini cara ya. Saya mulai modal itu udah ini kering ngomong perubahan kegerahan. Kegerahan perubahan ini cara sih. Musyawarah kita bawa. Kamu sini yang dimuliakan Allah. Jadi lebih daripada itu, marilah dengan memperingati satu Muharram yang mulia ini, apa-apa yang sudah longgar ini kita eratkan kembali. Silaturahmi kita hidupkan kembali. Sama saja kita sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama mencari ridho Allah, sama-sama mengharapkan surga Allah, sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Ultimate tiba-tiba lalu. Karena Muhammadiyah, NU, di Koran, dari perbedaan
Sini tanya anu si serapu tulis cakunan dicerohi. Jadi marilah kita lihat dulu perkembangan, karena dasar-dasar ilmu ini sangat luas, sangat luas. Sebegitu luasnya ilmu yang Allah berikan. Iman yang kita belajar pas, seperti kita celupkan jari kita ke dalam air lautan, kita angkat setetes, itu adalah ilmu masih yang kita dapat. Sementara ilmu Allah begitu luas seperti samudera. Nah, kali itu dengan satu Muharram timbul kisruh, banyak bid'ah, banyak betul, banyak pula, banyak kulit. Oh, dengan satu Muharram ini benar-benar merubah kita. Karena sejarah itu begitu ke masa Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Khalifah. Bahkan Nabi mengatakan kegerangan kesikutilah Khalifah Rasyid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seenaknya Sayyidina Umar ini menetapkan ini yang satu hijriah kali jauh. Tetapi sebegitu mulia akhlak beliau panggil sahabat-sahabat bermusyawarah. Kemudian saya usul. Jadi kita bunyi kaca. Oh, anu apa itu? Oh, sehingga yang diterima adalah usulan Sayyidina. Tetapi apakah sahabat terus bertekad? Ketika usulannya ditolak, kemudian melulu kayaknya sahabat benar. Sekarang ini lah usulan nggak diterima kira mau berhenti nggak percaya. Tetapi keindahan mereka bermusyawarah sehingga syura bainahum itu adalah bermusyawarah di antara mereka. Dengan hasil musyawarah, apapun yang diputuskan kita harus terima. Itu usulan ditolak dimerge, usulan tidak diterima panas, usulan tidak diterima ngamuk, usulan tidak diterima bikin kisruh. Ya, sini terjadi. Padahal ketika usulan kita ditolak, seharusnya alhamdulillah. Karena juga mungkin usulan kita kurang baik, ataupun kalau nampaknya baik, dengan adanya musyawarah terputuskanlah apa-apa yang berbeda. Dulu kiro gara-gara ya. Kamu muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanfaatan diri kita ini marilah kita renungi apa yang dikatakan Nabi. Khairun nasi adfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dengan satu orang ini kok mungkin selama ini kita di kampung ini tidak bermanfaat. Tak sadar kemanfaat itu jahat. Mungkin selama ini di kampung kita ini kita nggak dipakai orang. Itu aja. Kau tidak berakhir. Mungkin selama ini kita selalu tidak dihiraukan. Udah menghiraukan ibu sekolah ibu. Salaman engkau ibu. Sudah penasa berintong. Arah acara bersilaturahmi. Lah diri udah tidak ada manfaat. Cuman alamnya bermunah Pak. Ini mungkin manfaatnya munah dia sakit. Jadi bagaimana dengan satu Muharram ini ada perubahan sehingga kita menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk tetangga, untuk saudara, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk pokoknya bermanfaat. Pentingnya nyala jemaat kita bermanfaat. Ada di luar kita, ya orang lewat hangus. Ini harus bercoba, kita lewat ya. Padahal dia tidak. Karena selama ini tidak bermanfaat bagi tetangga, bagi keluarga, bagi masyarakat. Dia lewat sendiri, orang semua sudah sujud. Lalu dibuat pegawai. Ini tanda-tanda orang tidak bermanfaat. Dua diri itu
korek bahasa lain korek, nek bahasa Jawa pitik lah. Pitik lah. Pitik. Nah, kayak mana nih, Bu? Kita bahasa lain korek. Hana di mama kita manusia ini korek. Ini korek. Aku pe anak korek. Tenaru korek. Tai korek. Kenapa, Bu? Ya, ibu pitik, anak pitik, telur pitik, tai pitik. Yang beda, telencong. Jadi kisah yang mungkin bisa kita ambil nanti manfaat nanti, belum habis ceritanya. Kenapa ya, Bu ya? Manusia ini kok manggil kita nih bapak-bapak ayam jantan, ayam betina, anak ayam, telur ayam, tai ayam, sama semua. Apa kata itu ayam? Karena tidak bermanfaat. Makanya podo ayam saling mawar saat tunda gerem manfaat. Karena manfaat kita tipis dewa. Tai ayam pun ayam, anak ayam, telur ayam betina, ayam jantan. Kapan kita baru bermanfaat bagi seorang manusia? Ketika kita sudah mati negeri mulu baru. Setelah ayam ini disembelih, baru ketika kita telah mati barulah bermanfaat bagi manusia. Ayam itu geprek. Ayam geprek. Ayam penyet. Sate ayam. Opor ayam. Ayam goreng. Apa lagi? Pokoknya baru berbeda-beda namanya. Ayam geprek, ayam penyet, kari ayam, ayam goreng, ayam sambal, pokoknya baru berbeda. Setelah kita mati baru bermanfaat bagi manusia, baru cuma kita berbeda-beda. Mamanya jadi ayam geprek, anaknya jadi ayam penyet. Sebaliknya bagi manusia ini, ketika hidup dia harus bermanfaat. Karena ketika seorang manusia sudah meninggal dunia, gadis, almarhum, merma itu bedanya. Jangan nanti aku kesini akhirat baru semiangan di sini mah ya. Kapan sholat? Nanti sholat di kubur. Lalu kubur diterima belinya jerok, alhamdulillah kubur jerok. Imen jurus-jurusan siapa? Kalau malaikat sirohani ali berjurus-jurus ngotok ipon yang lulus sanding sih. Dari penjuru-juru dulu kepada malaikat bukan dana akhir aman. Saya ada peninggalan awalnya. Makanya ini malaikat bukan dana akhir habis segi. Oh habis mah doa awana. Kemesahan orang kubur gerangan hebat. Belum kita dari penjurus-jurus. Hari ini kita aku nggak sholat apa sholat. Aman itu. Ramah kita muka dan akan sih ramah lah ya. Kerana nanti kakak bis penancana nomor atau ya. Kakak bis penat. Oh ini kojo. Kerana betul-betul ya. Lempang rata ben. Yang kasar ketika Fir'aun adalah orang yang kasar itu. Luar biasa di hati. Lempang ekor malaikat lempang. Nah sini itu kita telinga bisa dengar tengah jauh. Doa. Jadi marilah ketika sebelum waktu itu terlambat bagi kita untuk bertaubat, terlambat bagi kita untuk dekat kepada Allah, terlambat bagi kita untuk bisa mentaati Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Imam Ghazali katakan, kenapa sampai hari ini saya ini masih hidup katanya. Lalu kita semua benar, karena tidak sedih kita boleh benar. Kenapa sampai detik ini saya ini masih hidup? Kata Imam Al-Ghazali, karena mungkin masih banyak dosa-dosa yang kami miliki dan Allah masih menunggu-nunggu kita untuk bertaubat. Tetapi jangan salah perkirakan, kita kejahat, dulu jahat, dulu sedikit nampil si sarau
jadi perubahan karena ini. Ini nampi ke rajo, rah. Hek pedek kita nampi di bang rajo, itu pun makin kok. Bang merahisap, itu pun makin jahat. Karena hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah salah di dalam rumus. Anak-anak muda hari ini rumusnya tunggu dulu tua baru bertobat. Orang-orang tua kapan lagi ditunggu Pak? Ini Anda udah tua makin jadi tua dari peduli. Izin gerara. Dikarapnya dari telur tangan kumel gitu. Dikarap itu telur tangan dengan satu barang begini. Berat. Makanya dikatakan Nabi kalau umur sudah mencapai 40 tahun, gerem raja-raja gila, lagu sih berat. Cuman bukan berarti tidak ada peluang untuk dapat hidayah. Cuman yang lebih biasa puja dan pujaan, berat nanti dia walaupun dia berkui. Walaupun tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan hidayah, cuman arah sesaran hidayah dan menumuri warnanya. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sampai kepada kita. Jangan katakan kita ini muda lama. Ini kita yang muda di lentuhan aja dan muda bapak lo ya bapak ya. Iwasnya mau kenal itu. Main pis belum dua minggu belum semua. Kerana kita nomor bos. Ipon pe ada si berpuluh cm ke persen meh pakai kawat lagi ya. Nopo kawat. Udah ya, pakai kawan itu dari kono ngecerah masih sarwa dengan itu bahas program kadang-kadang tekun bersih aku cukup impor biar agak rapat dia pakai beher sana dia cantik nanti dia ino naga kita salah dulu bersih itu melontok salah nge ya anak salah nge disikat-sikat ini disikat dan sebelum disikat ini ki ngeputih kurang putih, hitam kurang hitam, aneh memang. Ciptaan Allah itu memang aneh. Tidak bersyukur apa yang telah diberikan. Ibadah itu, kita ibadah. Nanti kalau kita bagus beribadah ketika di dunia, insya Allah di akhirat, Nabi akan mengenali wajah kita ini menkuning. Ayat sholatnya nampak, cahayanya berkilauan, nampak. Kita rajin ibadah. Email yang putih langkah ini apa aku putih apa aku kayak. Jika kita beribadah hitam hitam berterima Nabi itu ya. Ini pergi mau padahal itu mana jahat buat murid. Dia putih hitam pasti hitam aja ada gunanya. Enggak tentu kita kereta api. Walaupun hitam banyak yang menanti memang jurusan sejarah ikut mereka berat ikut mereka insya Allah terpanggil aku apa yang dipanggil ini ngomong mana yang dipanggil tidak ada terpanggil hidayah tidak tertarik ini ngejelaskan rumah Allah sudah disampaikan kita ini wajar ke pemilik itu jelas kata mayo tanah itu akan subur ketika turun hujan. Disini malah berarti manusia. Lalu ini nggak ada pencerahan tinggi, nggak ada tausiah. Cuma memang tanah itu sih mogok kemana turun kejuran. Gara besar api, doain takut. Jangan mau keluar berbesar api. Tanah yang sudah kering kerontang ketika awal turun hujan melawan dia. Dapunya naik ke atas. Jadi lagi bahasa. Jadi mudah-mudahan dengan satu malam ini kita dapat lebih baik diberikan kepada Allah. Benar. Merasa kuno lanjut bu. Pak, lanjut atau udah? Udah lanjut. Ini juga udah lanjut. Merasa Bapak pun bukan lanjut atau sudah? Sanksi bapak juga.
pikir melanjutkan bu. Asal kita kedua keniku ngomong tupi aku ya hasil. Ngerti. Jadi sebagai kesimpulan 1445 Muharram ini bagaimana ada perubahan di dalam akhlak, perubahan di dalam diri. Jangan sama tahun kemarin dengan tahun ini. Tahun ini pun lebih baik lagi untuk tahun depan. Nah, maksud boleh. Ketika kau yang berdoa, jika niaran berdoa satu mau satu kali kerana perubahan. Yang benar datang daripada Allah. Yang salah itu dari kelemahan kami pribadi kepada Allah kami mohon ampun dan kepada kaum muslimin kaum muslimat mohon kiranya diperbanyak